seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Pak MNJ, terima kasih banyak. Tuhan berkati teman-teman lain, terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman, ya kita tanggapi dulu apa yang menjadi narasi Bang Goldian. Bang Goldian mengutip Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita mau selamat, maka kita harus percaya apa yang tertulis di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi bukan berarti kalau kita sudah mengaku Yesus itu adalah Tuhan, kita boleh hidup seenaknya. Kita boleh mabok-mabokan, kita boleh berzina, kita boleh menikah lebih dari satu. Nggak boleh di dalam iman Kristen. Karena apa? Yakobus 4 ayat yang ke-12 jelas mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Maka kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Haleluya, praise the Lord. Teman-teman ya, itu jaminan keselamatan di dalam iman Kristen. Jelas Tuhan Yesus jalan keselamatan itu. Nah, ketika Bang Goldian ingin membenturkan antara narasi saya dengan narasi Bang Rudi Yohanes, saya menonton kemarin diskusi kalian. Yang disampaikan Bang Rudi Yohanes salah satunya melalui agama, tetapi tidak berbicara kalau agama itu menyelamatkan. Karena di dalam Alkitab tidak tertulis kalau agama itu menyelamatkan. Jangan benturkan narasi saya dengan Bang Rudi Yohanes, karena saya nonton diskusi itu, ya. Tidak ada Bang Rudi Yohanes mengatakan agama menyelamatkan. Lah memang agama itu tidak menyelamatkan di dalam iman kami. Kristen itu artinya pengikut-pengikut Kristus. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, sekarang saya mau bantah apa yang menjadi narasi Bang Goldian. Tolong nanti bantah data saya dengan data. Nah, ketika Bang Goldian tadi bilang ya teman-teman ya, Bang Goldian tadi bilang masa Tuhan mati itu tidak masuk akal. Itu kata Bang Goldian. Nah, seperti apa dengan ini? Sebentar saya bukakan di dalam Sahih Muslim ya, 4661. Kalau Bang Goldian bilang Tuhan mati itu tidak masuk akal loh katanya. Nah, seperti apa dengan ayat ini ya? Oke, sebelum saya bantah ayat yang lainnya, masih ada waktu ya teman-teman ya, kita masih punya banyak waktu. Oke, Bang Goldian. Di dalam Sahih Muslim 4661, derajatnya sahih, Sahih Muslim 4661, derajatnya sahih. Pada hari kiamat kelak Allah Azza wa Jalla akan berfirman, "Hai anak Adam, aku sakit." Lah, Allahnya sakit. Gimana ini? Kok Allah bisa sakit? Namun engkau tidak menjengukku. Jawab anak Adam, "Wahai Robku, bagaimana hamba menjenguk engkau?" Nah, itu gimana? Kalau Bang Goldian tadi bilang Tuhan kok mati, lah di situ Allahnya Bang Goldian sakit. Jelaskan itu datanya ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Goldian tadi menjawab ya. Sekarang Bang Goldian bantah data saya. Sahih Bukhari 82746274 ya, derajatnya sahih. Oke. Tidaklah berzina. Berapa? Sorry. Berapa itu yang kedua? Bukhari 6274. Oh, 6274. Oke. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Letter Lex tertulis tidaklah berzina ketika orang yang berzina ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Jadi iman cukup di dalam iman Bang Goldian. Nah, Bang Goldian tadi bilang juga ya teman-teman ya, kalau semua umat itu akan masuk surga. Bang Goldian jangan pede dulu.
Bang Goldian lihat di dalam Ibnu Majah 3982. Sebentar kalau masih sempat waktunya. Ibnu Majah 3982. Jangan terlalu pede ya Bang Goldian ya. Ya, Ibnu Majah 3982. Nih. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Jangan terlalu pede, bantah data saya pakai data. Silakan. Bentar, aku ambil tisu. Oke. Oh iya. Lagi ambil tisu teman-teman ya. Udah keluar air mata teman-teman ya. Udah keluar air mata. Ini nih habis ini kububukin ya. Tetep layar yang kenceng, kita masa kalah sama tapir macam gini. Udah dibersihin air matanya bang. Bersihin dulu. Oke. Oke. Tadi yang saya sampaikan dan yang saya tanyakan di putaran kedua nggak tahu, nggak dijawab. Kehendak Bapak itu apa yang ada di Perjanjian Baru? Fokus tendensi menyerang tapi nggak dijawab. Itu jawab dulu. Itu jawab ya. Kehendak Bapak apa yang di Perjanjian Baru? Dia bilang, inilah firman Bapak apa? Coba jawab. Browsing nggak Bapak? Oke, aku jawab hadis dulu ya teman-teman. Ini lihat. Nggak tahu ya. Oten ini kurang literasi atau apa ya? Kita balikin ya teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan. Ya gini, Oten kalau baca sepotong-potong, blunder kan dia akhirnya. Di sini dikatakan, kelihatan ya, telah menceritakan kepada kami, Hamzah bin Salamah dan lain sebagainya, Rasulullah SAW bersabda, hai anak Adam, aku sakit, mengapa tidak menjengukku? Jawab anak Adam, wahai Robku, bagaimana mengunjungi engkau? Padahal engkau Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, ini jangan sepotong-sepotong. Apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Itu bukan Allah. Kok suka ya tepu-tepu? Kita ulangin sekali lagi ya. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Bang Oki. Kenapa kok dipotong? Kenapa? Takut. Ini. Bahwa hambaku si fulan sakit, selamat datang di kebenaran. Selesai. Jadi tipu-tipunya Oten, lakunya susah. Kalau lawan Goldian ya. Selanjutnya, nggak tahu dia nggak bisa baca konteks hadis ya. Tentang hadis ini. Ini dimana dikatakan mencuri, berzina dan lain sebagainya dilarang ketika dia beriman. Enggak. Oke, kita baca baik-baik ya. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah memberi orang-orang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum homer ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia merampas sesuatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Di mana di situ tidak dikatakan mencuri. Jadi ketika dia iman, dia beramal soleh, runut itu. Sistematiknya jalan sesuai Al-Baqarah 22. Ketika dia beriman, nggak melakukan kegiatan yang sedemikian rupa ataupun kegiatan tercela. Bang Oki, kita bukan umat yang Tuhan kedua turun terus ditebus. Konsep Islam nggak gitu. Jadi jangan disama-samakan. Ketika dengan mulutmu percaya bahwa Yesus Tuhan dan dia dibangkitkan di antara orang mati, langsung diselamatkan. Joget-joget boleh, dugem-dugem boleh, perot-perot sana sini boleh. Islam nggak gitu. Islam memberikan materai kalau kita masuk surga, tetapi amal perbuatan kita itu ditimbang, kan gitu ya. Sekarang aku tanya satu soalan. Tadi satu pertanyaan belum dijawab ya. Ini berhubungan dengan konsep keselamatan. Bagaimana cara orang berdosa itu diselamatkan? Atau langsung masuk surga atau bagaimana? Nah, itu tolong dijawab. Jangan fokus tendensi menyerang dulu. Diskusi itu kayak saya. Pertanyaan dijawab dulu, baru menyerang. Sekarang kita kupas-kupas teman-teman ya, ajaran-ajaran sebelah ini ya, yang luar biasa, yang mengklaim bahwa salah satu Tuhannya metong dan sisa dua, terus mereka diselamatkan, ya macam ajaran
triliun-triliun lain ya di Yunani gitu ya. Aku mau tanya gini Bang Oki, upah dosa adalah maut. Tadi di awal Bang Oki sudah sampaikan, siapa yang mengucapkan upah dosa adalah maut? Apakah konsep di perjanjian lama itu ada, atau ternyata konsep itu baru direformasi oleh salah satu tokoh pendiri Kristen, yakni Saul yang berasal dari Tarsus? Itu coba dijawab 3 saja. Dalam waktu 5 menit, 2 menit cukup menjawab, habis itu 3 menit, kasih semua hadismu. Silahkan, kasih semua hadismu. Nanti ku jawabin semua. Kan gitu ya. Akan ku kejar. Kalau misal Bang Oki nggak mau menjawab ya. Terus tadi, Bang Oki bilang, videonya masih ada, dia upload di channel Rudy Yohanes. Ada 3 jalan. Salah satunya agama. Bang Oki bilang, agama bukan. Yesus juru selamat tunggal. Kenapa Roh Kudus satu sama lain ketika mengilhami orang untuk mewartakan firman Tuhan itu berbeda-beda? Markus 13 ayat 11 ya, segala tutur katamu berasal dari Roh Kudus. Terima kasih. Tapi layarnya yang kenceng teman-teman. Masa kita udah menang PK tapi menang debat tapi PK-nya kalah? Iya teman-teman, jadi ketika Bang Goldian itu menjawab pertanyaan kita, dia tuh tidak menunjukkan datanya teman-teman, cuman dibahasnya ayatnya itu aja yang dibahasnya ya kan, tidak ada data yang ditunjukkannya. Bantahlah data saya menggunakan data, karena jelas-jelas di dalam Ibnu Majah 3982 Bang Goldian, umatku terbagi menjadi 73 golongan. Cuma 1 golongan yang akan masuk surga, Al-Jamaah. 72 golongan tidak akan masuk surga. Bantah data itu menggunakan data. Ya teman-teman ya, enggak pernah mau ditunjukkan datanya. Kalau pertanyaan Goldian kita akan jawab, di mana kehendak Bapak? Ini kehendak Bapak Bang Goldian. Ini Alkitab sanggup menjawab itu Bang. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Bentar ya. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu data. Menjawab pakai data. Nah terus Bang Goldian memaksakan untuk membenturkan narasi saya dengan narasinya Bang Rudy Yohanes. Bang Goldian, tidak ada Bang Rudy Yohanes menyampaikan agama menyelamatkan. Jalannya beda kan? Jalannya melalui apa? Melalui kita pengikut Kristus, mengikuti Kristus, yaitu orang Kristen. Bukan berarti agamanya yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Agama tidak menyelamatkan. Jangan benturkan narasi saya dengan narasinya Bang Rudy Yohanes. Tidak ada Bang Rudy Yohanes berkata agama menyelamatkan. Tidak ada. Ya, jangan bohong-bohong Bang Goldian. Tidak ada. Ya, kalau pertanyaan Bang Goldian teman-teman, kita jawab semuanya pakai data dan dalil yang jelas. Nah, Bang Goldian tadi teman-teman, sebentar ya. Kalau bisa 1 pertanyaan itu jangan langsung 3 pertanyaan, 2 gitu kan. Enak diskusinya. Kalau mau 3 habis-habis ngebahasnya aja. Itu. Tapi nggak apa-apa, kalau mau 3 saya bisa kasih 3 pertanyaan habis ini. Nah, sekarang Bang Goldian tadi membantah di sini ya. Open itu baca enggak sampai selesai katanya, teman-temannya. Ayo kita buka lagi datanya. Di dalam Sahih Muslim 4661 ini kalau saya baca sampai habis, Bang Goldian malah kena. Kalau saya baca ini sampai habis, makanya saya enggak mau Bang Goldian bacanya sampai habis. Itu. Kalau saya baca sampai habis malah kena, nanti saya tanya. Ya, nih. Bukan Allahnya yang sakit. Coba kita lihat ya. Kita belajar bahasa Indonesia dulu. Sebentar ya, Sahih Muslim 4661. Muslim 4661. Oke. Pada hari kiamat kelak Allah Azza wa Jalla akan berfirman, "Hai anak Adam, aku sakit. Aku di sini siapa?" Hah? Aku di sini siapa? Kalau Bang Goldian bilang bukan. Namun engkau tidak menjengukku. Jawaban anak Adam, "Wahai Robku, bagaimana hamba menjenguk engkau? Sementara engkau adalah Rob semesta alam.
Allah melanjutkan firman-Nya, tahukah engkau bahwa hambaku si fulan sakit? Kalau saya bawa ke sini, saya tanya lagi, si fulan di sini siapa? Itu. Kalau saya mau baca sampai habis, si fulan di sini siapa nanti? Tapi saya tidak mau bahas si fulan itu. Saya tidak penting. Cuman di sini Bang Goldian, ini ya. Pada hari kiamat kelak, Allah Azza wa Jalla akan berfirman, hai anak Adam, aku sakit. Namun engkau tidak menjengukku. Pertanyaan saya, aku di sini siapa? Siapa aku di sini? Jawab jujur pakai data. Ya, aku di sini siapa? Nah itu. Terus di dalam Ibnu Majah 3982, yang seperti yang saya bawakan tadi, sebentar ya teman-teman ya, saya bukakan dulu datanya. Ibnu Majah 3982, sebentar. Ibnu Majah, sebentar ya, saya harus tutup kameranya dulu. Ibnu Majah 3982. Nah, tolong jawab pakai data. Ini, jangan asumsi, jawab pakai data ya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Ini jawab 72 golongan ini siapa? Yang satu golongan ini siapa? Jawab pakai data dan dalil. Pak Aiman Jet, Pak James, teman-teman terima kasih banyak, Tuhan berkati. Jawab pakai data dan dalil. Silakan. Oke, cek. Bang tadi kok nggak dijawab ya? Gimana cara Yesus menyelamatkan orang berdosa? Atau dia nggak bisa menyelamatkan orang yang berdosa? Gimana cara Yesus menyelamatkan orang yang berdosa kok nggak dijawab itu? Pertanyaan Allah Bapa yang dikutip ucapan Yesus, lucu ya, lucu. Allah Bapa nggak bisa berfirman. Ketika firman-Nya turun jadi manusia, nggak bisa, bisu, jadi gitu ya. Oke, dalam Ibnu Majah tadi ya, siapa satu golongan itu? Emang betul teman-teman, hadisnya sahih. Nabi SAW bersabda, umatnya akan terpecah menjadi 72 atau 73 golongan, dan hanya satu yang selamat. Siapa? Yang berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ada di mana? Ada dalam Ali Imran 103. Wa'tasimu billah. Ini nih pentingnya belajar original teks biar nggak macam oten. Kata Allah di sini apa? Wa'tasimu billah. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarqun. Dan berpeganglah kalian semua kepada tali agama Allah supaya kamu tidak bercerai-berai. Selamat datang di kebenaran. Itu penegasan Nabi Muhammad kalau nanti umatnya banyak yang bercerai-berai. Tapi penekanannya yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang termaktub dalam Ali Imran 103 itu luar biasa. Bahwa wa'tasimu bihabli, berpeganglah teguh kamu dengan tali agama Allah. Terjawab ya. Terus tentang yang sakit itu saya tidak mau ngulangin, cuma singkat saja nambahin ya teman-teman. Di situ udah jelas Allah memberikan penekanan ketika Nabi Muhammad tanya dan tidak tahu maksudnya. Ketika Bani Adam tanya dan tidak tahu maksudnya, itu siapa? Kata Allah, si fulan hambaku. Si fulan itu siapa? Seperti si Anu. Si Anu kalau di Bible, si Anu gitu ya. Jadi mana di situ dikatakan Allah sakit? Yang ada Tuhan Bang Oki mungkin ya karena manusia itu pernah sakit. Coba kasih satu jawaban saja. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan orang yang berdosa? Datanya tadi udah keluar semua tentang 73 golongan, ada di Ali Imran 103. Aku pertanyaan selanjutnya, dua saja ya, supaya bisa dijawab. Kalau kebanyakan nggak bakal dijawab, tendensi nyerang. Yang kedua, selain orang berdosa, Yesus bisa nggak ngeluarin orang dari neraka? Bisa nggak? Soalnya Nabi kami sakti, itu bisa mengeluarkan orang dari neraka. Itulah hebatnya Nabi kami, dikasih otoritas. Bentar, aku buka hadisnya ya. Oke.
Sabar dulu teman-teman. Ini. Ini ada di Bukhari 7510. Kita balikan kamera aja. Ini ya. Bukhari 7510. Yesus bisa nggak ngeluarin oten ketika dia masuk neraka terus dibawa ke surga? Karena oten kan banyak yang masuk neraka tuh, Matius 7:21. Nabi Muhammad dikasih otoritas oleh Allah. Di sini dikatakan, "Hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan bicaralah, karena sesungguhnya permohonanmu akan didengar, dan mintalah karena sesungguhnya permohonanmu akan dikabulkan, dan berikanlah syafaat karena syafaatmu akan diterima." Yesus bisa nggak ngasih syafaat? Aku akan berkata, "Ya Tuhan, izinkanlah aku memberikan syafaat bagi siapa yang mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah." Maka Allah akan berkata, "Demi kekuasaanku dan demi keagunganku dan demi kebesaranku, aku akan mengeluarkan dari neraka siapa saja yang mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah." Ini aku nggak mau bandingin Allah dengan Yesus ya, tapi Nabi Muhammad bisa nggak Yesus keluarin orang dari neraka? Dua saja ya Bang Oki, dua saja. Nabi Muhammad bisa, ada dalam Bukhari 7510. Tapi Yesus bisa nggak? Itu. Terus pertanyaan tadi dijawab dulu, bagaimana cara Yesus menyelamatkan orang yang berdosa? Di Islam kan enak ya teman-teman ya. Kalau dijawab tas data nggak usah ditafsirin. Tapi kalau mereka dalam Markus 13 ayat 11, karena Roh Kudusnya berbeda, ya jawabannya berbeda-beda. Tadi mau ku kejar Paulus vs Yakobus, tapi aku nggak suka sirkular argumentum. Silahkan. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Oke, kita jawab dulu dua pertanyaan dari Bang Goldian. Seperti apa cara Tuhan Yesus itu menyelamatkan? Ya, 1 Petrus 18 ayat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jeder, selamat datang di kebenaran. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal ketika dia harus mati terkutuk di kayu salib. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kesalahan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kebenaran di dalam iman Kristen. Yang kedua, pertanyaan Bang Goldian, Nabi Muhammad mengeluarkan orang dari surga, bukan cuma mengeluarkan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ini data Yohanes 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jeder, selamat datang di kebenaran. Nah, saya mau tanya, ketika Bang Goldian berani-beraninya tadi membawa hadis Bukhari 7510 itu, saya belum cross check itu hadis. Nabi Muhammad mengeluarkan orang dari neraka. Pertanyaan saya, di dalam Sahih Muslim 1621. Sahih Muslim 1621. Sebentar ya. Dua pertanyaan saya jawab pakai data, tolong bantah data saya menggunakan data. Sahih Muslim 1621. Aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Kenapa ibu Nabi Muhammad tidak diperkenankan? Ketika Nabi Muhammad meminta izin, aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Hadis Bukhari, hadis Muslim 1621, derajatnya sahih.
Aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Pertanyaan saya, siapa yang dikeluarkan Nabi Muhammad dari neraka? Siapa? Datanya mana? Karena apa? Ketika Nabi Muhammad meminta izin untuk memohon ampun bagi ibunya, tidak diperkenankan. Data jelas, letter Lex tertulis Sahih Muslim 1621. Selamat datang di kebenaran, Bang Goldian. Itu satu pertanyaan saya. Siapa yang diselamatkan, yang dikeluarkan dari neraka, diangkat ke surga? Datanya mana? Di dalam hadis Bukhari 7510 itu. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad sendiri memohon ampun bagi ibunya sendiri, orang terdekatnya tidak diperkenankan. Itu datanya mana? Kenapa orang lain kok diperkenankan, tapi ketika Nabi Muhammad memohon ampun untuk ibunya tidak diperbolehkan? Datanya mana? Siapa yang dikeluarkan dari neraka itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Nabi Muhammad sanggup mengeluarkan orang dari neraka, pertanyaan saya, sekarang Nabi Muhammad berada di mana? Tunjukkan data dan dalilnya. Dua pertanyaan saya dulu, karena Bang Goldian bertanya dua pertanyaan. Bang Goldian, saya ulangi pertanyaan saya. Yang pertama, sekarang Nabi Muhammad berada di mana? Tunjukkan saya data dan dalilnya. Yang kedua, saya bertanya dengan Bang Goldian. Ketika Nabi Muhammad tidak diperbolehkan untuk memohon ampun bagi ibunya sendiri, kenapa kok diperbolehkan mengeluarkan orang lain dari neraka? Siapa yang dikeluarkan itu? Sehingga itu lebih mulia dibandingkan ibunya sendiri. Karena apa? Harusnya ibunya yang diperkenankan. Tetapi di dalam Sahih Muslim 1621 tidak diperkenankan ketika dia memohon ampun bagi ibunya. Tolong jawab pakai data ya. Ketika saya menjawab dua pertanyaan Bang Goldian, saya jawab dan saya bacakan semua. Datanya tunjukkan di balik kameranya. Tunjukkan kami datanya semua. Silakan Bang Goldian. Terima kasih banyak teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kalah debat, kalah PK. Menangis.